Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabarnya semua anak-anak Ustadz? Semoga tetap sehat, semangat meskipun belajarnya masih jarak jauh ya, belum tatap muka langsung dengan Ustadz. Baik, pada hari ini kita masuk materi pelajaran fikih ibadah untuk anak-anak kelas 2. Mungkin agak terkejut ya, loh kok Ustadz Agil yang ngajar fikih? Ya, Ustadz menggantikan Ustadz Sulaiman. Jadi mulai semester ini untuk fikih ibadah, yang kemarin Ustadz Sulaiman, untuk sekarang Ustadz yang menggantikan. Baik, langsung ya kita masuk ke materi yang ke-1. Materi yang ke-1 atau pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 ini materinya berkenaan dengan najis. Apa itu Ustadz najis Ustadz? Dan apa aja sih Ustadz macam-macam najis dan cara membersihkannya? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini. Kita selalu diperintahkan untuk senantiasa menjaga kebersihan tubuh. Kebersihan tubuh ataupun kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal dan seluruhnya. Karena Rasulullah bersabda, "At-tuhur syatrul iman." At-tuhur syatrul iman. Kebersihan, kesucian adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal dan seluruhnya ya. Karena kalau kita beribadah tapi pakaian kita kotor atau tempat kita kotor atau ada najis dalam diri kita yang melekat pada diri kita, maka tidak sah ibadahnya. Najisnya harus dibersihkan dulu. Dari tadi ngomongin najis Ustadz. Jadi najis itu apa Ustadz? Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan. Ya, kotoran yang harus dibersihkan. Bisa kotoran yang melekat pada tubuh, melekat pada pakaian, atau ada di sekitar kita. Nah, ini semuanya kalau dia najis harus dibersihkan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, najis ada 3 macam, nak. Ada najis berat atau mughalazah, ada najis ringan atau najis mukhaffafah, ada yang ketiga najis pertengahan, ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Najis pertengahan atau najis mutawasit, ya, mutawasit. Nah, 3 najis ini berat, ringan, dan pertengahan semua ada cara membersihkannya, ya, atau cara bersuci dari 3 najis ini. Nah, kita bahas satu-satu dari najis besar, najis ringan, dan najis pertengahan. Yang pertama, najis berat. Najis berat atau najis mughalazah adalah najis yang terkategori berat atau besar sehingga membersihkannya pun agak berbeda dengan najis yang lain, agak sulit. Ya, agak sulit, tapi masih bisa dilakukan. Contoh najis mughalazah atau najis besar adalah babi dan anjing, ya. Nah, makanya kita tidak boleh ya melihara babi, apalagi anjing, ya, dijauhkan ya. Kalau bisa tidak usah pelihara anjing, ya. Karena kenapa? Kalau kita sampai kena liurnya anjing atau ada barang-barang di rumah kita atau bejana atau piring, cangkir atau sendok yang terkena jilatan anjing, itu berarti sudah terkena najis besar. Kalau sudah terkena najis besar, maka harus disucikan. Bagaimana mensucikan dari barang dari najis besar, Ustaz? Ya, kalau kita sucikan menggunakan dibasuhnya pakai 7 kali. Ya, membersihkan najis besar sampai 7 kali basuhan. Dan yang pertama dibasuh menggunakan tanah. Pakai apa? Pakai tanah. Jadi 7 kali. Yang pertama pakai tanah, kemudian dicuci 7 kali. Nah, ini mensucikan najis yang besar.
Kemudian yang kedua adalah najis ringan ya. Najis ringan atau najis mukhaffafah. Nah, najis ringan ini contohnya air kencing adik bayi. Nah, siapa yang punya adik bayi di rumah? Adik bayi yang baru lahir, yang baru minum susu ibunya saja ya, belum minum yang lain, belum makan yang lain, hanya ASI, air susu ibu. Nah, air kencing adik bayi yang baru minum ASI ini termasuk najis ringan. Cara membersihkannya pun ringan, tidak seberat najis berat. Cara mensucikannya adalah diambil air, disucikan, dipercikan dengan air. Misalnya baju kita terkena kencing adik bayi, maka dipercikan dengan air, atau celananya yang kena kencing adik bayinya, maka dipercikan dengan air. Ini cara mensucikan dari najis yang ringan. Nah, yang terakhir adalah najis pertengahan. Najis pertengahan contohnya kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Nah, kotoran ini termasuk najis pertengahan. Cara membersihkannya gimana, Ustadz? Misal kita jalan, tidak sengaja terinjek kotoran, ya, maka dibersihkan pakai air sampai warnanya tidak kelihatan lagi dan baunya tidak tercium lagi. Begitu juga kalau terkena di pakaian atau di celana atau di seluruh tempat yang ingin kita sucikan, pastikan dua, tidak ada baunya lagi, nggak kecium busuknya lagi, baunya tidak tercium. Yang kedua, warnanya tidak terlihat lagi, warnanya sudah seperti semula, tidak terlihat warna najisnya. Kalau sudah bersih warnanya, sudah bersih baunya, maka sudah suci dari najis pertengahan. Nah, ini dia materi tentang najis. Ustadz harap anak-anak Ustadz sudah paham apa itu najis, macam-macam najis dan cara membersihkannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.